Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang luar biasa yang telah diberikannya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia. Teman-teman yang berbahagia, tema yang akan saya bahas pada kultum kali ini adalah tentang sedekah. Kata sedekah sebenarnya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Akan tetapi banyak orang Islam yang enggan melakukan amal yang amat baik ini. Sedekah itu banyak manfaatnya. Maka dari itu kita sebagai umat Islam disunahkan untuk melakukan sedekah. Karena dengan sedekah ini akan mendatangkan kebahagiaan dalam hati ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Bagaimana Islam memandang sedekah? Sedekah dalam agama kita termasuk dalam amal yang diutamakan untuk dikerjakan. Ia mempunyai banyak sekali keutamaan dan manfaat yang akan diperoleh oleh seorang yang melakukan dan mengamalkannya. Al-Quran dan hadis banyak memberitakan tentang sedekah ini, mulai dari pahala yang diperoleh hingga manfaat yang bisa didapatkan apabila bersedekah. Tentu kita sering mendengar tentang pahala yang diperoleh seseorang apabila bersedekah atau manfaat dari bersedekah itu sendiri. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini dan mendapat perhatian lebih di sini adalah kebanyakan dari kita hanya sering mendengar, tahu, mengerti tetapi tidak mengamalkannya. Seolah-olah hanya dijadikan sebagai tambahan ilmu semata tanpa amal yang mengikutinya. Sebagaimana kita ketahui, sedekah adalah perbuatan yang Allah lipat gandakan berkali-kali lipat. Dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, Allah menjanjikan balasan 10 kali lipat bagi mereka yang mau berbuat baik. Bahkan di surat Al-Baqarah ayat 261, Allah menjanjikan balasan sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang ia gandai, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 261. Hanya saja ketika orang mendengar tentang hal ini, banyak orang bergumam, itu kan teori saja, kenyataannya kan tidak seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini sejatinya belum paham benar tentang ilmu sedekah, sehingga ucapan yang keluar dari mulutnya seperti itu. Maka, apa sebetulnya yang harus kita tanamkan dalam hati mengenai sedekah dan amal lain agar pengetahuan kita berbuah amal? Yang harus kita perhatikan adalah tentang iman atau percaya sepenuhnya terhadap janji yang Allah janjikan pada Al-Quran. Dalam Al-Quran, perkara keyakinan akan benarnya janji ini saya kira sangat penting untuk dilakukan ketika kita akan sedang dan sesudah beramal. Ini jugalah yang akan mendorong kita dalam melakukan amal tersebut lebih baik dan lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Dalam ini amalnya adalah bersedekah. Pertanyaannya, sudahkah kita yakin akan kebenaran dengan ilmu yang sudah kita ketahui tentang sedekah? Atau pengetahuan yang kita tahu hanya menjadi hiasan dalam memori saja? Maka hal yang harus kita lakukan adalah menumbuhkan keyakinan akan keutamaan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keyakinan yang kita pupuk sedikit demi sedikit itu akan menjadi benteng kita yang kokoh dalam menjalankan amal ini. Hal-hal di atas kiranya yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari kita sebelum bersedekah. Agar apa? Agar kita bisa bersedekah secara terus-menerus dan semakin percaya akan janji Allah Subhanahu wa taala. Misalnya hasil sedekah hari itu belum terlihat di dunia,
Ketahuilah teman-teman, insya Allah di akhirat kelak kita akan memetik buahnya. Teman-teman yang berbahagia, banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari bersedekah. Di antaranya adalah yang pertama, sedekah menjadi penyebab bertambahnya rezeki. Bersedekah itu tidaklah membuat kita semakin miskin teman-teman, karena rezeki itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Akan tetapi, sedekah itu dapat menyebabkan bertambahnya rezeki, bahkan bukan menguranginya. Adapun sabda Rasulullah yaitu, bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya sedekah dapat menambah harta yang banyak. Maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah menyayangi kalian. Bahkan di Al-Quran pun seperti yang saya sampaikan tadi, Allah menjanjikan balasan berkali-kali lipat bagi mereka yang berbuat baik. Kedua, sedekah dapat mengangkat derajat seseorang. Orang yang selalu bersedekah niscaya derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu akan selalu mendapatkan keberkahan akan rezekinya, akan selalu merasakan cukup. Berbeda dengan orang yang kikir, meskipun dia banyak hartanya tetapi hidupnya tidak akan tenang dan selalu banyak pikiran yang melanda. Itu adalah sebagian bentuk ketidakberkahan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadisnya itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaan kepada hambanya yang pemaaf, dan bagi hamba yang tawaduk karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman yang dirahmati Allah, malaikat akan mendoakan orang-orang yang bersedekah dan melaknat orang yang bakhil. Manfaat dari bersedekah selanjutnya adalah bahwa malaikat akan senantiasa berada dengan orang yang selalu bersedekah dan juga mendoakannya. Hal ini karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun padanya. Lalu salah satu berkata, ya Allah, berikanlah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya. Kemudian malaikat yang satunya berkata, ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Teman-teman yang dirahmati Allah, semakin banyak kita bersedekah yang dikeluarkan, semakin banyak sedekah yang kita keluarkan, maka semakin banyak pula keutamaan yang diperoleh. Sedekah sebaiknya dan seharusnya memang diniatkan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya sedekah harus diniatkan semata-mata karena Allah, akan tetapi banyaknya keutamaan yang didapatkan dari bersedekah juga tidak dapat kita pungkiri, mengingat hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Adapun keutamaan dalam sedekah sebagai berikut. Yang pertama, dapat mensucikan hati. Sedekah merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan seorang muslim untuk mensucikan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 dijelaskan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Yang kedua, sebagai pintu rezeki. Tidak sedikit firman Allah maupun hadis yang menerangkan tentang sedekah sebagai pembuka rezeki. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan mengganti dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran surat As-Saba ayat 39. Yang kedua, sesungguhnya Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, apa itu bersedekah? Beliau menjawab, sedekah adalah berlipat ganda pada sisi Allah, terdapat tambahan. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Yang ketiga, tiadalah seorang yang membuka pintu pemberian dengan sedekah atau menyambung tali silaturahim kecuali Allah akan menambah banyak dengannya, dan tiada seseorang yang membuka pintu permintaan yang dengannya ia mengharapkan banyak kecuali Allah akan menambahkan sedikit dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ketiga, sebagai penolak bala. Ada banyak jenis bala yang dapat menimpa manusia, entah itu bencana alam, musibah, kehilangan harta, bahkan kematian dirinya.
Hal yang dapat dilakukan manusia hanyalah senantiasa waspada dan mengantisipasi bala tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan memperbanyak sedekah. Allah berfirman, sesungguhnya sedekah itu meredam kemurkaan Tuhan dan mencegah kematian yang suul khatimah. Hadis riwayat Tirmizi. Dari penjelasan tersebut kita dapat mengetahui bahwa sedekah merupakan suatu hal yang memiliki keutamaan yang begitu besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah untuk kita semua agar dapat lebih istiqomah dalam bersedekah. Amin. Sebelum saya tutup pada kultum hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila jika ada kalimat dan tutur kata saya yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.